Kabupaten Wakatobi terletak di antara Laut Banda dan Laut Flores. Posisi yang strategis menjadikan Wakatobi kaya dengan beragam hayati laut. Berkat kekayaan lautnya, Wakatobi pun diresmikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1996. Salah satu fauna langka yang dapat dijumpai di perairan Wakatobi adalah lumba-lumba. Habitat lumba-lumba di Wakatobi berada di antara Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Kapota. Para lumba-lumba ini biasanya menampakkan diri di pagi hari. Tercatat ada sekitar 7 hingga 9 jenis lumba-lumba yang hidup di perairan Wakatobi dari total 16 jenis yang ada di Indonesia. Keberadaan mamalia yang hidup secara berkelompok ini sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan. Di mana ada lumba-lumba, maka terdapat pula kelompok ikan kecil. Adanya lumba-lumba di suatu perairan juga menandakan bahwa rantai makanan di wilayah tersebut masih terjaga dengan baik. Selain menjaga ekosistem laut, lumba-lumba juga membantu meningkatkan pariwisata Wakatobi. Atraksi lumba-lumba di habitatnya menjadi pertunjukan yang sangat menarik bagi wisatawan. Selamat datang di Pulau Wakatobi atau yang kepanjangannya adalah Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Nah, pulau ini juga punya prestasi nih, yaitu mereka memiliki barisan terumbu karang terpanjang kedua setelah Great Barrier Reef di Australia. Emang keren banget ya Indonesia. Kepulauan Wakatobi terbentuk sejak zaman Tersier atau sekitar 66 juta tahun lalu. Berdasarkan penelitian, terbentuknya Wakatobi akibat dari proses geologi yang meliputi sesar geser, sesar naik, maupun sesar turun dan lipatan dari gaya tektonik yang berlangsung hingga saat ini. Lempeng dasar Kepulauan Wakatobi merupakan pecahan lempeng dasar dari Papua Nugini. Lempengan ini memanjang sekitar 200 km ke arah barat dan tenggara. Melimpahnya terumbu karang di Wakatobi menjadikan wilayah ini masuk dalam kawasan pusat segitiga karang dunia atau Coral Triangle Center. Pusat segitiga karang dunia sendiri meliputi 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Pulau Solomon, dan Timur Leste. Keunikan geologi lainnya yang dimiliki Wakatobi yakni adanya pulau karang atau atol terpanjang di dunia, yaitu Atol Kaledupa. Panjang Atol Kaledupa mencapai 48 km. Dari proses pembentukannya, atol di Wakatobi berbeda dengan atol-atol yang terdapat di daerah lain. Atol di wilayah ini terbentuk oleh adanya penenggelaman lempeng dasar. Nah, selain itu, Pulau Wakatobi ini juga berpotensi loh untuk menjadi bagian dari Geopark Indonesia. Karena uniknya mereka itu 97%-nya adalah lautan dan 3% sisanya adalah daratan. Prestasi lain yang dimiliki oleh Pulau Wakatobi adalah 750 dari 850 karang di dunia itu ada di Wakatobi. Terus juga nggak heran nih, makanya kalau misalnya di Wakatobi itu punya keanekaragaman biodiversity yang luar biasa. Dan semoga dari potensi-potensi yang ada nantinya Wakatobi bisa menjadi bagian dari Geopark Indonesia. Ngomong-ngomong soal Indonesia, negara kita ini baru aja nih ngerayain hari jadinya yang ke-74, tepatnya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, setiap warga negara kan punya cara masing-masing nih untuk ngerayainnya. Kalau saya pribadi, tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena saya ikut sama penduduk lokal di Wakatobi untuk upacara bendera di bawah laut. Masyarakat Wakatobi, khususnya di Pulau Wangi-Wangi, memiliki kebiasaan unik dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti saat perayaan ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Seluruh masyarakat bersiap untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di dalam laut di Pantai Cemara.
Saya dan tim Geopark Indonesia pun turut menghadiri upacara pengibaran bendera dalam laut ini. Ada 74 peserta yang akan mengikuti upacara pengibaran bendera kali ini. Angka 74 menyesuaikan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mendapatkan pengarahan, kami pun bergerak menuju titik penyelaman. Satu persatu peserta upacara masuk ke dalam air dan menempati lokasi yang telah ditentukan. Lokasi upacara berada di kedalaman 8 hingga 10 meter. Peserta pengibaran bendera di bawah laut dihadiri perwakilan dari berbagai instansi. Uniknya, para perwakilan instansi ini mengenakan pakaian seragam kerja masing-masing. Tak hanya warga lokal, perwakilan negara asing seperti dari Prancis, Belanda, dan Korea juga turut memeriahkan upacara pengibaran bendera bawah laut ini. Para pengibar bendera kali ini adalah sepasang pelajar berprestasi yang baru berusia 13 tahun. Mereka adalah Ridwan dan Tika. Kecintaan mereka terhadap dunia bawah laut membuat keduanya memberanikan diri untuk menjalankan tugas sebagai pengibar bendera. Bendera merah putih dikibarkan di tiang bambu setinggi 8 meter. Seluruh peserta melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Walau tanpa diiringi lagu kebangsaan, upacara pengibaran bendera di bawah laut ini membuat saya terharu dan cukup merinding. Tapi Geopark Indonesia.